Malaikat maut ditemani oleh dengan malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah Bapak, ketika akan dicabut nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sakitnya mati Bapak. Di kitab Bahjatul Wasail Bapak, sakitnya mati itu bagaikan kita negok buah yang ada apa? Cak biji kedondong Bapak. Bagaikan kita negok nelen biji kedondong sampai dicabut lagi. Cak itulah sakitnya mati Bapak. Apa lagi sakitnya mati Bapak? Nabi Idris alaihi salam. Subhanallah, Nabi yang manjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alam, Nabi yang manjuh akan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa teman dekat Nabi Idris alaihissalam? Malaikat maut Bapak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi Idris alam teman dekatnya Bapak malaikat maut. Subhanallah. Galak berkawan dengan malaikat maut Bapak? Siapa yang galak berkawan? Kaki ku kenali. Tapi beliau berkawan dekat dengan malaikat maut. Suatu ketika ngomong, wahai malaikat, kau kan biasa nyabut nyawa makhluk yang ada di dunia ini. Cuba sesekali cabut nyawa aku. Aku pengen mati. Kata malaikat maut, ai Nabi Allah, dak lemak mati itu sakit, tapi aku tuh pengen nian mati. Coba kau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku tuh pengen mati. Jangan, kata malaikat maut Bapak. Berdoa Nabi Idris alaihissalam Bapak. Ujung-ujungnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabul ke permintaan Nabi Idris alaihissalam. Sampailah waktunya malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Rupanya beliau berjalan-jalan Bapak, pengen melihat jannatullah, pengen melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada batas, jangan lama-lama, kaget balik lagi ke dunia. Dihidupkan. Hai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, doamu, keinginanmu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pengen mati diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nak nanya, cak mana mati itu? Kata Nabi Idris alaihi, wahai malaikat, sungguh sangat menyakitkan. Cak mana sakitnya? Bagaikan kulit ini disayat-sayat. Allahu Akbar. Bagaikan kulit ini disayat-sayat. Siapa Pak Nabi Sallam? Kelas Nabi loh Pak. Matinya sakit Pak. Apalagi kita Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak akan dicabut nyawa oleh malaikat maut, di sebelah kanannya ada malaikat Jibril alaihissalam. Ketika akan dicabut Bapak, sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terucap saking sakitnya mati Bapak. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terucap malaikat Jibril alaihissalam tak sanggup melihat dan menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alaihi yang sedang dalam kesakitan. Sampai ngomong Nabi, wahai malaikat, wahai Jibril, ngapa kau tak galak menatap wajahku? Ngapa kau tak galak nyingok muka aku? Apa kau jijik nyingok muka aku? Tidak ya Rasulullah. Siapa yang sanggup, siapa yang tega melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala sedang dalam kesakitan? Allahu Akbar Bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sakit ketika akan mati. Sampailah Bapak dicabut nyawanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didoakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah,
cukup aku yang merasakan sakit mati ini ya Allah. Jangan umat-umatku ya Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Nabi Allah Muhammad dengan kita Bapak. Nabi yang nanggung sakit mati Bapak. Nabi yang menanggung sakit mati. Allahu Akbar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulkan cinta kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat kecewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan semua umat-umatnya memasuki jannatullah. Sangat menginginkan Nabi Allah Muhammad semua umat-umatnya memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umat-umat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling utama, ibadah yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, solat 5 waktu kita Bapak. Solat 5 waktu kita. Itu yang selalu diingatkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesibuk apapun Bapak, jangan kita tinggalkan. Kenapa Bapak? Banyak yang mengaku sebagai umat Islam, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak meninggalkan solat 5 waktu Bapak. Kenapa Bapak? Betul yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam Bapak. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam ketika peristiwa Isra. Wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, dapat hadiah apa engkau ya Muhammad setelah engkau ketemu dengan Allah Tuhanmu? Aku kata Nabi dapat hadiah nih Pak. Hadiah, ternyata solat itu hadiah. Aku dan umatku dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk solat 50 waktu dalam sehari semalam. Kaget Nabi Musa. Betul Muhammad, 50 waktu. Iya Musa, Muhammad takkan sanggup umatmu solat 50 waktu. Umatku besar-besar, tinggi-tinggi, hebat-hebat ya Muhammad, beda sanggup. Lah umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, hitam-hitam, buntet-buntet, pesek polo. Umatmu kecil-kecil, takkan sanggup solatmu. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan 50 waktu. Balik lagi Nabi Allah Muhammad ke Mustawa menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama mengatakan 50 menjadi 45. Ada ulama yang mengatakan 50 jadi 40 waktu. 40 jadi 30, 30 jadi 20. Terus bolak-balik ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad macam mana? 30 waktu ya Musa. Masih tak sanggup Muhammad umatmu solat 30 waktu. Minta lagi kepada Allah. Jangan 30 waktu. Balik lagi ke Mustawa menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah 5 waktu. Sampailah 5 waktu. Ya Muhammad, macam mana ya Muhammad? 5 waktu ya Musa. Muhammad, benar Muhammad, jangan 5 waktu Muhammad. Masih tak sanggup umatmu salat 5 waktu ya Muhammad. Temui Allah lagi, jangan 5 waktu, 1 waktu baik. Nabi Musa, 1 waktu baik Muhammad. Jadilah ya Musa, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 50 jadi 5 waktu. Betul Bapak apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya Muhammad, umatmu takkan sanggup solat 5 waktu. Betul Bapak, banyak yang mengaku sebagai umat Islam, banyak yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sanggup solat 5 waktu. Ngapo tak sanggup? Ngapo tak mampu? Ada yang bisa jawab Bapak? Kenapa banyak mengaku sebagai umat Islam, dia tak sanggup, tak mampu solat 5 waktu? Ada yang bisa jawab Bapak? Aku unjuk kuih. Nah,
Bonus kamu semua, kamu suka lagi. Ada yang bisa jawab? Apa? Diganggu iblis? Kunjuk dapat. Tapi bukan itu Bapak jawabannya. Kenapa banyak manusia yang mengaku sebagai umat Islam tapi tidak sanggup solat 5 waktu Bapak? Sebab tidak ada keinginan dan tidak ada kemauan. Kalau kita punya keinginan dan punya kemauan Bapak, sesibuk apapun gawian kita, sesempit apapun waktu kita, kita tidak akan pernah meninggalkan solat 5 waktu. Kalau kita punya keinginan, karena sebab tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, maka dengan mudahnya dia menganggap sepele, akan meninggalkan solat 5 waktu. Subhanallah. Nah Bapak sekalian, insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat itu miftahul ibadah, kuncinya ibadah Bapak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, hidup di muka dunia ini kalau bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di muka dunia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Aku tanya Bapak, Pak Haji, tadi jawapan Pak Haji tadi, manusia tak galak solat kerana diganggu iblis. Aku tanya, kenal tak Pak Haji dengan iblis? Kenal tak? Tahu tak? Tahu tak? Siapa yang tahu dia kenal dengan iblis? Ustaz, aku tahu. Kalau kenal berarti berkawan. Kalau tahu belum tentu kenal. Iblis Bapak. Siapa ngomong iblis tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa ngomong? Kalau kita nak banding-bandingkan, ini tabayan buat kita Bapak. Kalau kita ingin membanding-bandingkan ibadah kita dengan iblis laknatullah alaih, tak sebanding ibadah kita Bapak. Siapa nama iblis? Azazil. Tinggal di mana iblis? Tinggal hidup dan menetap di dalam jannatullah, hidup dan menetap di dalam surganya Allah. Satu-satu golongan bangsa jin yang tinggal dan hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidup berdampingan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sangkin apa? Sangkin taatnya si iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak banding tak sebanding ibadah kita dengan iblis Bapak. Siapa namanya? Azazil. Bagus nama Azazil. Mukanya masing-masing ngejek nama anak cucung. Pas merhaban, alhamdulillah kata MC. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini ada anak bayi laki-laki yang senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan kita resmikan nama anak ini dengan nama Ahmad Azazil. Nama iblis. Hidup dan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapo iblis Bapak si Azazil sampai dimetuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan makhluk yang bernama manusia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kasih tahu kepada semua malaikat-malaikat Allah, dan Allah tahu juga khusus kepada si Azazil, bahwasanya aku kata Allah akan menciptakan manusia. Si iblis timbul penyakit hati. Timbul 3 ikut penyakit hatinya Bapak. Yang pertama, hasad. Tahu hasad? Hasad itu tidak senang apa yang dimiliki oleh orang lain. Si Azazil tidak senang dengan Nabi Adam alaihissalam yang akan diciptakan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Tidak senang Bapak. Bahasa kita tu hasad itu senang nyingok wong susah, susah nyingok wong senang. Ada di sini? Banyak. Tunjuk ke Pak?
Pelunjuk kau ni. No, kau ni iblisnya ni, asalnya kau ni, Azazil kau ni. Kedua apa? Iblis punya penyakit hati hasud. Hasud. Apa hasud? Si Azazil mencoba menghasut temannya. Siapa temannya? Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril, ngapo Zil? Kau kan dekat dengan Allah. Ngapo? Cuba kau ngomong kepada Allah. Tak usahlah menciptakan manusia. Kakek manusia itu merusak bela. Kau, aku dan kita semua ni, kita ni hamba Allah. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kau ngomong dengan Allah, tak usahlah menciptakan manusia. Iya juga payulah dia kesampi kepada Allah. Disampi oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha tahu. Sampai waktunya Bapak, Allah panggil semua malaikat Allah termasuk Azazil. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah kumpulkan semua malaikat termasuk Azazil untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Allah Subhanahu wa taala saat itu Bapak? Allah perintahkan kepada semua malaikat dan termasuk Azazil untuk sujud kepada manusia. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal tiada boleh sujud selain kepada Allah. Ngapoh malaikat sujud kepada manusia? Ngapoh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Bukan sebab Nabi Adam lupa, tapi sebab siapa yang kasih itulah menunjukkan hamba Allah yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu hamba Allah yang tak galak sujud cuma siapa? Azazil, yakni iblis laknatullah alaihi. Timbul penyakit hati yang ketiga apa? Sombong. Zil, ngapa kau sujud? Ngapa ya Allah nak sujud dengan Adam? Ana khairum minhu ya Allah. Aku ni api, Adam tanah liat bau busuk. Tak galak aku sujud dengan dia ya Allah. Sombong. Ketika itu langsung Allah Subhanahu wa taala mesti pergi kau dari sini. Saat itulah iblis laknatullah alaihi Pak pertama kalinya menangis. Nangisnya apa? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Menangis dengan sejadi-jadinya Bapak. Ngapa? Nyesel, dia tahu bahwasanya begitu lemaknya hidup dan tinggal di dalam jannatullah. Kalau aku mati kagak ya Allah, masuklah aku di dalam surgamu ya Allah. Iblis jawab tak malu. Iblis jawab tak malu. Hei manusia, tak malunya pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kau manusia, siapa ngomong aku tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah, aku sujud, kata iblis laknatullah alaihi Bapak. Cuma aku dah galak sujud kepada Adam. Lah kau manusia, jangankan sujud kepada Adam, dengan Tuhan be kau dah galak sujud. Mati nak masuk surga tak malu. Ini tabayun buat kita Bapak. Begitu banyaknya salah dan dosa kita Bapak. Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat untuk siapa? Untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallah wa yuhibbul muttaqin. Allah tu cinta kita ni Bapak. Ada tak keinginan untuk beribadah kepada Allah? Ada tak keinginan ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tausiah yang cuma 30 menit Bapak. Ada ustaz cikok lagi. Mungkin sampai sini insya-Allah. Kita ketemu lain kali Bapak. Buka majlis sini Bapak. Beliau kawan aku Bapak. Itu di pasca di IAIN Palembang, do S1-nya di Mesir, S2-nya sama dengan aku, S3-nya dia di Sudan. Insya-Allah tu wong alim Bapak, wong tanya tawadu, tuntutlah ilmu dengan beliau.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita semua. Amin. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz yang telah berkenan memberikan tausiah, memberikan enlightenment atau pencerahan pada kita semua malam hari ini di sesi pertama. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu, kita akan mengikuti tausiah lebih kepada motivasi diri untuk selalu berbuat baik dan selalu berbuat kebaikan, karena sesungguhnya kita semua hidup ini sebagai rahmatan lil alamin. Untuk itu, sesi kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Reno Anugrah Pratama yang insya Allah tidak asing lagi di kalangan Masjid Al-Kahf ini. Beliau merupakan dai muda, motivator dan juga penulis buku bestseller dengan judul Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Kalau begitu langsung saja kita sambut, inilah Ustadz Reno Anugrah Pratama. Pada Ustadz kami persilakan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi